Selamat siang Pak Irawan, Mas Pur. Sambil, Ya, sambil istirahat. Kita siang ini sedang jalan-jalan kemana ini? ini Taman Doa Kesayangan Allah di Sukorejo. Oh, Sukoharjo. Masih masuk Paroki Sidorus Sukorejo. Terima kasih. Sambil istirahat, saya mau tanya, program RKP itu apa? RKP itu rukun kematian paroki yang tim kerjanya itu ya tadi secara solidaritas keluarga untuk yang mengalami kesusahan atau tinggal keabadian meninggal. Kita umat paroki diajak untuk membantu satu dengan yang lain lewat donasi keanggotaan dalam rukun kematian. Itu. Ya. Kalau di BSB itu ada umat yang upama ini ya meninggal, tapi dia meminta dari biru jasa lain, misalnya Santa Maria atau yang lainnya. Itu bedanya apa? Untuk RKP di paroki itu boleh diberikan dalam bentuk uang kalau umat tidak punya jasa pemakaman dari organisasi yang lain. Jadi tadi yang besaran kontribusi setiap bulan 5.000 atau setiap tahun 60.000 itu tidak ada keluarga yang mengalami kesulitan, itu bisa diberikan dalam bentuk uang senilai 1,5 juta rupiah. Dan kalau nanti keluarga juga menginginkan hal yang sama tanpa ada jasa pemakaman yang lain, itu boleh dilayani juga dengan pemberian peti mati dan segala ukuran pilnya itu yang senilai dengan 1,5 juta. Itu semua umat mendapat atau memang ada umat-umat tertentu? Selama menjadi anggota otomatis akan mendapatkan haknya. Harus jadi anggota dulu. Oh, menjadi anggota dulu. Jadi pembayarannya melalui lingkungan ke gereja atau paroki. Dari lingkungan dikumpulkan ada berapa warga anggota warganya ikut, nanti tercatat. Catatan ini juga diberikan ke paroki untuk direkam, artinya di filing, dan nanti juga ingin diketahui apakah sudah melengkapi semua pembayaran terkait dengan iurannya itu. Upama ini ya, upama ada umat jadi anggota, tapi dia belum membayar atau baru sebagian. Umat itu meninggal dunia, itu juga dapat bagian yang tadi disebutkan oleh Pak Irawan. Ya, secara otomatis kalau sudah menjadi anggota, kemarin juga ada kejadian belum lama menjadi anggota dan menerima kata. Untuk syarat menjadi anggota RKP itu apa aja Pak Ir? Ya, hanya memastikan menjadi anggota, nanti ada diberikan ada lampiran kakak ya, ada lampiran kakak, kemudian ada nanti dari pihak panitia penyelenggara RKP ini akan menerbitkan satu anggota. Satu anggota itu juga nanti ada bulan-bulan apa sebagai tanda pengiur. Nah, dari situ juga ada di lembar keanggotaan itu ada ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban dari masing-masing yang terkait dengan wilayah itu. Ya, ini menyambung pertanyaannya Mas Pur. 60.000 tadi dari kan syaratnya pakai kakak. Itu berarti 60.000 itu
untuk satu kakak atau satu warga? Satu kakak. Oh, satu kakak. Tapi kalau menghendaki secara pribadi untuk menjadi anggota terpisah pun juga boleh. Tidak harus satu kakak. Jadi misalkan ingin juga menjadi keanggotaan terpisah dari secara pribadi di luar keanggotaan dari kakak, itu juga diperkenankan. Misalkan dalam satu keluarga ini sudah ada yang menikah dan merasa bisa menghidupi sendiri dan ingin juga menjadikan keanggotaan di satu terpisah dari keluarga induk, itu juga harus diperkenankan. Itu kakaknya kakak gereja ya, bukan kakak, sebenarnya antara kakak yang dari pemerintah dengan kakak gereja itu kan beda. Betul. Ya, itu upama ini orang ini kakaknya aslinya Jakarta, tapi dia tempatnya di Semarang di BSB. Berarti itu yang digunakan kakak yang gereja domisili keparokian. Secara otomatis menjadi anggota paroki, ya itu terlibat langsung dalam keanggotaan di paroki. Nah, itu untuk RPK itu termasuk ada enggak timnya untuk merawat jenazah, memandikan jenazah sampai nanti penguburan? RKP di sini di paroki kita ini juga memberikan satu pelatihan tentang perawatan jenazah, sekaligus juga tentang bagaimana tata doa liturgi yang sebaiknya dilakukan dan sewajarnya dan harus diikuti secara liturgis. Itu juga ada pendampingan itu, termasuk juga sebenarnya di paroki kita ada semacam komunitas yang didirikan oleh Komodar, itu mendoakan bagi keluarga-keluarga yang memang kebetulan perlu pendampingan pemakaman itu maupun doa-doa berikutnya itu yang kebetulan tidak banyak orang yang terlibat. Caranya dengan kesibukan tertentu itu tidak dimungkinkan umat hadir. Jadi ada komunitas yang di paroki kita yang meluangkan banyak waktu untuk pendampingan seperti pemakaman atau doa-doa dalam keluarga terkait dengan sifat. Terima kasih. Mungkin Mas Pur mau nambahin lagi? Nah, saya mau nanya, seandainya Sewu ada umat yang tidak mau ikut seperti itu, himbauan kita apa, Pak? Ya, kita tidak jumlah-jumlahnya untuk bukan masalah besaran iurannya, tetapi mengajak bagaimana kita bersolidaritas dengan saudara kita yang lain untuk kita terlibat bagaimana kalau kita mengalami kesusahan, terutama yang ditinggalkan anggota-anggota kita, itu kan ketidaksiapan kita dalam hal jaga ataupun dalam hal pendampingan dan pelayanan perawatan jenazah itu. Kita berangkat dari situ, kita juga mengajak banyak orang untuk bisa tadi bersolidaritas dengan keluarga yang kebetulan juga mengalami kesusahan. Berarti intinya kita tidak rugi ya Pak untuk ikut di RKP paroki PSB gitu Pak? Ya, sangat tidak merugikan karena secara nilai juga tidak terlalu besar, tapi bentuk komunitas yang akan kita bangun itu menjadi satu hal yang penting dalam sebuah proses berkeluarga di Anggotanya kurang lebih berapa? Kemarin yang ada itu hampir seluruh lingkungan ada, yang tercatat itu baru 800-an kakak sampai 900-an kakak, dari total masih separuh dari kebutuhan semua kakak yang di kita. Harapannya seluruh anggota keluarga atau seluruh kakak ini yang terlibat di dalam keanggotaan ini. Terima kasih Pak Ir. Ini sambil
nunggu nongkrong ya kita daripada bengong ngomong-ngomong tentang RKP ini. Kan saya itu masih awam, nggak tahu RKP itu apa. Sekarang ada masukan-masukan ini, saya semakin jelas dan mengerti. Terima kasih. Kami juga berharap dengan ya jawab seperti ini juga memberi satu jawaban bagi umat yang belum paham atau ingin mengerti lebih banyak tentang RKP ataupun tentang kegiatan atau tim kerja lain yang ada di Parung. Kita juga harapannya semakin banyak yang tahu semakin baik, karena juga keterlibatan umat akan menjadi lebih banyak di dalam sebuah kegiatan keparung kita. Terima kasih.